lebih ekspresif. Kemudian yang terakhir, dari orang bisa mengalami Kembali lagi kita di podcast Tanya Jiwa bersama saya Ferdian Permana, MC Psikolog Kota Tegal, HIMSI Jawa Tengah, dan IPK Jawa Tengah. Ya, kali ini kita kembali dengan sesi ke-59. Kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang baru saja saya lihat di media sosial ya, dibicarakan oleh Jordan Peterson, psikolog dari Amerika Serikat. Beliau bilang satu hal begini, apa sih yang kamu tahu tentang dirimu sendiri? Kamu yakin kamu tahu tentang dirimu sendiri? Dari mana kamu tahu kalau itu bukan dorongan yang palsu? Dari mana kalau itu benar-benar Dari mana kamu tahu kalau itu benar-benar memang dorongan dari dirimu sendiri, bukan karena orang lain? Itulah yang pengen saya jadikan topik pada hari ini di podcast Tanya Jiwa di sesi ke-59. Kita akan berbicara mengenai know yourself. Ketahuilah tentang dirimu sendiri. Pahamilah tentang dirimu sendiri. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak semua orang bisa memahami, bisa mengetahui tentang dirinya sendiri. Dari mana saya bisa tahu? Karena setiap kali saya mendapatkan klien yang konseling atau mungkin psikoterapi dan lain-lain, ketika menceritakan masalahnya, dia tahu, oh ini loh yang membuat ini yang aku rasakan sekarang. Ini yang membuat aku jadi kepikiran, ini yang membuat aku begini, apa yang membuat aku begitu. Dia tahu. Tapi kalau ditanya, kenapa bisa kayak gitu ya? Mereka mulai mikir, kenapa? Misalkan, dia mengalami rasa takut yang berlebihan pada hantu misalnya. Oke? Dia bisa menceritakan, oh saya tuh kalau lagi takut begini, situasi yang saya takutkan itu begini, kemudian saya takut itu kalau begini ya. Dia cerita dengan lancar gitu. Sejak kapan? Oh baru sekitar 1 tahunan yang lalu katanya begitu. Kenapa bisa kayak gitu? Oh karena saya melihat film horor, kemudian sampai sekarang masih kepikiran. Tapi yakinkah kalian kalau penyebabnya hanya karena nonton film horor itu 1 tahun yang lalu? Apakah itu penyebabnya? Atau ada penyebab yang lain? Kalau saya tidak yakin, karena kita bisa menganggap gini deh, kita menganggap permasalahan yang dialami oleh manusia, semua manusia lah ya, itu berlayer-layer sebetulnya. Anggaplah seperti bawang bombay gitu ya. Kita tahu kulit paling luarnya yang ada bawang bombay gitu ya, dalamnya ada lagi gitu, kayak onion ring lah gitu. Kita lihat kulit luarnya gitu. Oh kulit luarnya itu banyak lukanya, banyak sobekan-sobekan. Kulitnya juga udah nggak utuh gitu. Oke, di situ ada lukanya. Tapi di dalamnya itu ada lagi, nanti ada lagi sampai ke intinya. Nah, kebanyakan permasalahan yang dialami oleh klien, manusia pada umumnya, ya, itu selalu punya trigger dan masalah intinya. Nah, tugas seorang psikolog adalah sebetulnya mencari intinya itu, akar dari semua masalah yang ada. Kalau ada orang yang tadi
takut dengan hantu dan sampai kepikiran terus dan lain-lain, akar masalahnya ini apa? Kenapa kok dia sampai kepikiran terus kayak gitu? Meskipun kita bisa saja menangani yang kulit luarnya saja, bisa. Dengan berbagai cara, dengan terapi juga bisa menangani kulit luarnya. Tapi ketika klien sudah tidak melakukan terapi lagi, ada kemungkinan itu akan kumat lagi. Karena kita tidak menangani akar masalahnya yang sebenarnya. Di mana sih akar masalahnya kalau orang takut hantu seperti itu misalnya ya? Oh, siapa tahu hubungan dengan orang tuanya kurang baik dan dulu sering takut-takuti misalnya. Nah, ketika ditakut-takuti kayak gitu, anggapan dari si pasien ini adalah aku diperhatikan. Sedangkan sekarang dia sedang merasa tidak ada yang memperhatikan dia. Misalnya seperti itu. Oh, berarti yang dia butuhkan adalah perhatian. Kalau ketika dia takut, dia membutuhkan ada sosok yang memberikan dia keamanan. Dan itu tidak ada dalam hidupnya gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang orang pada umumnya itu nggak tahu. Orang pada umumnya itu hanya tahu kulit luarnya saja dan menangani kulit luarnya saja biasanya. Tapi kalau kita datang ke psikolog, dan itu alasan kita datang ke psikolog kan, supaya kita lebih paham. Artinya apa sih ini? Kenapa sih aku bisa kayak gini? Terus setelah aku tahu, terus aku harus gimana? Nah, itu kan fungsinya datang ke psikolog sebetulnya. Iya kan? Makanya topik dari sesi ke-59 kali ini adalah mengenai pahamilah dirimu sendiri atau know yourself. Kadang-kadang orang punya keluhan. Keluhan itu kulit luarnya. Kita diminta untuk menangani kulit luarnya saja supaya dia bisa aktivitas lagi kayak biasa gitu. Dan karena klien kan selalu pengen yang cepet, ya kan? Aku butuh ini, ya udah nih supaya aku bisa langsung sembuh dalam tanda kutip. Ya kalau kita ke psikolog, kemungkinan besar nggak akan secepat itu. Ada beberapa masalah yang dengan konseling satu kali juga bisa selesai gitu. Tapi permasalahan-permasalahan klinis biasanya butuh waktu. Dan itu yang orang seringkali kan nggak paham. Nah, kalau orang nggak paham, akhirnya dia nggak menyelesaikan masalahnya. Inti masalahnya itu di mana. Dan ketika mereka tahu pun, belum tentu mereka mau berani menyelesaikan masalahnya. Misalnya, ada orang yang butuh banget kasih sayang. Oke? Butuh banget kasih sayang sampai-sampai dia memohon-mohon gitu sama teman-temannya gitu supaya jangan sampai ditinggalkan. Oke? Dia takut banget ditinggalkan sama teman-temannya. Kenapa? Karena dia nggak ada lagi sumber yang memberikan dia kasih sayang lagi. Kenapa? Karena orang tua nggak memberikan itu. Oke? Akar masalahnya berarti kan bukan permasalahan dengan temannya. Paham ya? Sini arahnya kemana? Masalah utamanya kan bukan hubungan dia dengan teman-temannya, tapi yang dia keluhkan kan hubungan dia dengan teman-temannya. Gimana ya caranya bikin teman aku tuh bisa seneng sama aku, sayang sama aku, peduli sama aku. Kalau ada masalah tuh jangan langsung ninggalin kayak gini. Ya kan, yang paling sering dipermasalahkan kan hal seperti ini. Sedangkan yang sebenarnya menjadi permasalahan utama adalah hubungan dia dengan orang tuanya. Karena dia jadi memohon-mohon kepada orang lain, kepada teman dia, supaya teman-teman itu nggak meninggalkan dia dan nggak membuat dia merasa sendirian. Padahal kalau dia dekat dengan orang tuanya, dia nggak akan memohon itu. Tapi dia tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan orang tuanya. Oke? Dan kebanyakan memang nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan orang tuanya. Karena dia beranggapan bahwa percumalah orang tua juga nggak bakal bisa untuk memenuhi kebutuhanku gitu. Yang mana memang kita nggak bisa ngubah orang tua. Kalau orang tua memang nggak peduli, orang tua ya toksik,
kita memang nggak bisa memaksakan itu. Nah, sekarang di sini yang muncul kebingungan. Kalau orang tua berperilaku toksik kayak gitu, kita sampai memohon-mohon dengan orang lain, sampai kita kayak membutuhkan kasih sayang banget ke orang lain gitu, karena orang tua nggak bisa membutuhkan. Terus kita harus gimana, ya kan? Nah, di situ juga kita harus cari solusinya. Nah, intinya seperti itu. Oke? Ketika kita tahu diri sendiri, kita bisa menganalisa diri sendiri, kenapa sih aku kayak gini? Kita jadi nggak lihat cuma kulit luarnya aja, masalah luarnya saja, tapi sampai ke dalamnya. Kenapa aku sampai kayak gini? Meskipun ujung-ujungnya itu selalu permasalahannya ke dalam keluarga sendiri biasanya. Ke dalam pola asuh, ke dalam sikap orang tua dengan saudara kandung ya. Bagaimana kita berperilaku di rumah, bagaimana kita mendapatkan perlakuan juga di rumah, biasanya itu akan mencerminkan bagaimana perilaku kita di luar rumah. Itu kunci besarnya, ya. Dan memang psikolog itu harus bisa untuk menganalisa, menggali masalah sampai ke akar masalahnya itu. Tapi tidak semua klien atau pasien itu mau bersabar untuk datang berkali-kali, konseling berkali-kali untuk menemukan itu dan menyelesaikannya bersama-sama. Maunya instan, maunya saat itu juga, dan itu saya nggak menyalahkan juga, karena mereka dalam istilahnya itu dalam rasa sakit yang besar gitu ya. Aku itu pengen cepat sembuh gitu. Saya memahami itu, tapi sebetulnya seharusnya kita menyelesaikan itu tuh pelan-pelan harusnya. Tapi ya balik lagi ke kliennya sendiri ya. Tujuannya sebenarnya cuma satu sih, supaya penanganannya tepat saja. Nggak ada alasan lain sebetulnya sih. Kita tidak pernah istilahnya itu mempercepat sesi atau memperlambat sesi demi kita sendiri gitu. Kayaknya karena untuk menghadapi satu klien itu melelahkan, jujur saja. Karena untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu melelahkan. Kita nggak mau membuat ini semakin lama, maunya cepat selesai pasti. Tapi kalau misalkan klien memang mau menyelesaikan kita bersama-sama gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Karena kita berjuangnya bersama gitu. Tapi kalau misalkan klien sendiri pengennya cepet-cepet, ya kita nggak bisa maksimal hasilnya, akhirnya seperti itu. Dan kita nggak bakal kelama-ngelamain juga, pengennya ya cepet kesejahteraan mentalmu itu jadi bagus lagi, pengennya sih begitu kan. Oke. Nah, kemudian untuk kita lebih bisa paham tentang diri sendiri, gimana ya caranya? Gimana caranya supaya kita bisa lebih paham tentang diri sendiri selain dengan datang ke psikolog? Dan ini sebetulnya tugas yang sering saya berikan ke klien saya sih sebetulnya. Sering banget saya beri tugas seperti ini. Yaitu adalah mulai dengan cara menulis. Kalau kamu overthinking di kepalamu, kalau kamu punya banyak kecemasan, punya banyak stres, punya banyak masalah, cobalah untuk menulis. Dari tulisanmu itu akan kelihatan kondisi mentalmu sekarang. Oke? Tapi kita nggak perlu analisis tulisan tangannya. Yang penting adalah isinya dulu deh, kamu tulis yang penting. Tulislah di sebuah buku, siapakah aku? Itu yang paling penting. Siapakah aku? Oke? Kamu ceritakan dari masa kecilmu, dari kamu lahir, kamu dengar cerita, kamu lahir seperti ini, seperti itu, dan lain-lain. Ya. Kemudian sampai pengalaman-pengalaman yang kamu ingat, ujungnya sampai kehidupanmu yang sekarang. Itu pasti berlembar-lembar, nggak mungkin dalam satu lembar.
itulah tugasnya. Nggak harus selesai dalam 1 hari juga, bisa berhari-hari. Tapi intinya adalah kamu bisa memahami tentang dirimu sendiri. Dari kita menganalisa apa yang kita tulis di situ sejujur-jujurnya, seingat-ingatnya pengalamanmu yang paling berkesan bagimu. Tapi harus sistematis. Dari masa balita, kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kuliah, masuk kerja, dapat pertama kali kerja, dan lain-lain. Kondisi keluarga, kondisi rumah, pertemananmu, setiap tahapan. Semua yang paling kamu ingat dalam setiap tahapan kamu tuliskan secara sistematis. Coba deh. Nanti kamu akan menyadari beberapa hal yang membentuk dirimu yang sekarang. Coba aja. Pasti kamu kan jadi menyadari, oh ternyata tuh karena ini toh aku jadi kayak begini. Oh ternyata karena ini toh aku begini. Makanya aku melakukan hal seperti ini gitu. Jadi mungkin dari tulisanmu ini itu jadi bisa menjawab semua pertanyaan atau keraguan yang muncul dalam dirimu. Misalnya kamu bertanya, kenapa sih kok aku rasanya itu kayak susah banget untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Oh, ternyata waktu kecil aku tuh sering ditinggal sama papa. Sedangkan papa yang biasanya itu ngajak aku buat ketemu sama teman-teman tetangga, yang ngenalin aku, tapi papa itu selalu nggak ada. Itu juga bisa jadi jawaban. Kenapa aku kayak gini, kenapa aku kayak begitu? Kalau penasaran gitu ya, kalau penasaran kenapa aku jadi kayak gini. Dan kalau kita tahu kenapanya, kita bisa lebih gampang untuk menerima, lebih gampang untuk mengatasi juga secara psikologis. Dan psikoterapinya nanti efektif sekali pasti. Karena targetnya jelas. Oh ternyata kamu nggak bisa bersosialisasi karena tidak ada sosok yang membuat kamu itu aman, yaitu sosok ayah yang memberikan saran begini begitu. Ya sudah, kamu bisa ke psikolog, kemudian kamu cari role model yang bisa mengajarkan kamu untuk bagaimana sih cara bersosialisasi gitu. Itu juga bisa salah satu solusi ya, bukan berarti itu solusi harus seperti itu. Gitu. Kita jadi tahu jawabannya dari setiap pertanyaan yang kita keluhkan gitu. Kenapa sih kalau aku itu selalu memohon-mohon untuk dicintai sama seseorang, selalu memohon untuk berteman? Kenapa sih aku selalu harus mohon-mohon supaya diperhatikan? Dari sini tuh kelihatan jawabannya. Nanti dari parenting bisa keluar jawabannya, parenting orang tuanya, dari kehidupan di rumah, komunikasinya seperti apa, itu kelihatan. Kenapa sih kok aku kayak insecure banget sama diriku sendiri? Nah itu dari situ juga kelihatan nanti. Oke? Baru nanti kita maju ke intervensi yang lebih baik. Seperti itu. Nah untuk intervensinya nanti mungkin kita bisa bicarakan dalam podcast yang berbeda ya.